Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratna Sari Arahap dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 3 SD dan MI. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel ini. Selamat pagi anak-anak semua, jumpa lagi dengan Ibu Ratna di pembelajaran PLBJ bab 3, tarik kicir-kicir. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan ya. Dan jangan lupa sebelum memulai pembelajaran kalian berdoa dulu agar pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua ya. Dan jangan lupa juga terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mengetahui tari kicir-kicir. Peserta didik dapat menyebutkan gerakan dasar tarian Betawi. Peserta didik dapat mengenal musik pengiring tari kicir-kicir. Peserta didik dapat menjelaskan waktu, perlengkapan, dan properti tarian kicir-kicir. Yuk kita mulai pembelajarannya. Lagu kicir-kicir merupakan sebuah lagu khas daerah dari salah satu warisan budaya di Indonesia yang bentuk karya lagu. Nyanyian kicir-kicir adalah sebuah lagu daerah berbahasa asli Indonesia dan berasal dari Jakarta. Lagu kicir-kicir biasanya digunakan untuk mengiringi tarian kicir-kicir. Nah, ini ada gambar tarian kicir-kicir. Yuk kita menyimak. Nah, kalian simak dan bacalah teks bacaan di bawah ini ya. Pelajaran hari ini sudah berakhir. Satu persatu anak kelas 3 meninggalkan ruangan. Husni, Didu, Laila, dan Zainab serta Marlita pulang bersama. Tempat tinggal mereka saling berdekatan. Sepanjang perjalanan pulang mereka berbincang-bincang tentang pelajaran yang telah dipelajari hari ini. Nah, ini ada gambar anak-anak pulang dari sekolah. Hari ini mereka belajar tari kicir-kicir karena sebelumnya mereka sudah mempelajari lagu kicir-kicir. Maka hari ini mereka diberi tugas untuk berlatih gerak dasar tari kicir-kicir dari Betawi. Mereka akan menari tari kicir-kicir dari Betawi diiringi lagu kicir-kicir. Mereka bersepakat akan berlatih di rumah Husni. Mereka adalah anak-anak yang rajin. Di setiap ada tugas sekolah, mereka selalu mengerjakan bersama. Di antara mereka berempat, Laila memang yang lebih pandai menari. Laila juga suka berbagi ilmu kepada temannya. Ia tak segan membantu temannya yang kesulitan. Tidak heran jika teman-temannya sayang kepadanya. Setelah beberapa saat perjalanan pulang, mereka berpisah di perempatan gang untuk menuju ke rumah masing-masing. Sampai nanti ya, saya tunggu di rumah, kata Husni sambil melambaikan tangan. Ya, sampai nanti. Saya pasti datang. Jangan lupa ajak Marlita datang, bisa kan, Duk? Kata Husni kepada Didu. Bisa, tapi habis ngaji ya, jawab Didu. Sehabis beraktivitas di rumah masing-masing, mereka pun pergi bersiap ke rumah Husni. Mereka akan berlatih menari. Mereka akan belajar menari di teras rumah Husni. Jam 3:30 sore, Husni sudah menunggu temannya di teras rumahnya. Ia menyiapkan minuman dan makanan kecil buat teman-temannya. Tak lama kemudian Laila dan teman-temannya datang. Sebelum memulai latihan,
Laila menjelaskan gerak dasar tari Betawi dengan menunjukkan gambar tarian Betawi. Nah, ini salah satu gerakan tari kicir-kicir dari Betawi ya, ini gambarnya. Ayo berlatih. Setiap daerah memiliki tarian yang berbeda-beda. Tarian daerah tersebut memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Salah satu daerah yang memiliki tarian khas Jakarta adalah yang berpenduduk asli suku Betawi. Nah, kita tuliskan ya pada tabel di bawah ini nama-nama tarian dari daerah Jakarta yang menjadi ciri khas Betawi. Yuk kita bahas bersama-sama. Ya, di sini Bu Ratna mencontohkan 3 ya. Kalian bisa mencari tarian-tarian lainnya ya, masih banyak. 1. Tari Hompimpa. Ciri-ciri tariannya adalah tarian kreasi. 2. Tari Lenggang Kangkung, juga tarian kreasi. 3. Tari Kicir-Kicir, juga tarian kreasi. Kalian bisa mencari tambahannya menjadi 5 ya. Ayo menyimak. A. Mengenal tari Kicir-Kicir. Pernahkah kalian melihat pertunjukan tari Betawi? Tari Betawi pada umumnya ditampilkan dengan iringan lagu Betawi. DKI Jakarta mempunyai lagu daerah, antara lain Kicir-Kicir. Lagu Kicir-Kicir tidak hanya dibawakan dalam bentuk nyanyian saja, dapat juga dibawakan untuk mengiringi tarian. Nah, kalian akan dapat membuat tarian kreasi, yaitu tari Kicir-Kicir. Sangat mudah untuk membuat tarian kreasi Betawi. Yang perlu kalian pahami adalah gerak yang kalian ciptakan sesuai dengan irama lagu. Untuk dapat membuat tarian kreasi diiringi lagu Kicir-Kicir, kita harus menguasai gerak dasar tari Betawi. Gerak dasar tari Betawi terdiri dari gerakan kepala, tangan, badan, dan kaki. Gerakan-gerakan dari anggota tubuh tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa gerakan berikut ini. 1. Gerakan kewer. Gerakan kewer ada 3 macam, yaitu kewer kanan, kewer kiri, dan kewer 2. Gerakan kewer dimulai dengan posisi badan merendah. Kaki kanan berada di depan, sedangkan kaki kiri silang ke belakang. Tangan kanan lurus ke samping, digerakkan ke arah bahu, kemudian diluruskan lagi. Ulangi gerakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian. Pandangi mata mengikuti arah gerak tangan. Nah, lihat ya, gerak kewer kiri, kewer kanan, dan 2 kewer ya. B. Gerakan selancar. Gerakan selancar adalah gerakan mengayun seperti jalan di tempat. Kaki kiri di depan kaki kanan, posisi badan merendah. Gerakan tangan kanan mengayun ke depan dan ukel. Bersamaan dengan gerak kaki kiri ke depan, kemudian disusul dengan gerakan kaki kanan ke depan bersamaan dengan gerak ukel tangan kiri. Lakukan tangan mengayun dengan luas dan sampai hafal ya. Nah, ini ada gambarnya cara gerakan selancar tarian Betawi ya. Gerakan gibang. Gerak gibang posisi kaki silang, badan condong ke depan, tangan melekuk ke bawah siku. Posisi tangan berada di bawah perut sambil ditekuk. Lakukan gerakan berjalan membentuk lingkaran mengikuti tubuh. Tubuh diserongkan ke kanan atau ke kiri. Kemudian tangan melempar selendang ke kanan dan ke kiri. Seperti gerakan kewer sambil kaki kanan menendang ke depan ya. Nah, ini ada di gambar nih cara gerakan gibang ya. Gerakan cendol ijo.
Gerakan cendol ijo sama dengan goyang cendol ijo, yaitu gerakan menggoyangkan pinggul yang dimulai dari kedua tangan diletakkan di pinggang, kedua tumit dirapatkan, posisi badan merendah dan telapak kaki dibuka sehingga membentuk huruf V. Goyangkan pinggul ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti ini ya gambarnya gerakan cendol ijo. Nomor 5, gerakan pakblang. Gerakannya mirip dengan selancar. Gerakan ini disebut juga gerakan selancar blangtur. Posisi badan tegak, tangan kiri diangkat di atas kepala, melekuk lentik dengan telapak tangan ke bawah. Tangan kanan lurus ke samping, jari melentik. Selanjutnya, tangan kanan mengayun dengan luas. Tarik ke atas kepala, tangan kiri bergerak lurus ke samping, kemudian lakukan gerakan kebalikannya atau berganti lagi dengan tangan kiri. Gerakan kaki mengikuti gerakan tangan, yaitu jinjit saling bergantian. Jika tangan kiri di atas, kaki kanan melangkah ke depan dan sebaliknya ya. Nomor 6, gerakan rapat nindak. Gerakan ini dimulai dengan sikap kaki kiri menapak biasa. Kaki kanan rapat jinjit, arah sebaliknya dilakukan dengan saling bergantian ya. Nah, ini ada gambarnya gerakan rapat nindak. Nomor 7, gerakan gonjingan. Gerakan gonjingan dimulai dengan gerakan tumit kaki kanan dijejakkan ke samping kanan. Lutut kaki kiri ditekuk, posisi badan merendah dan kedua tangan diayun ke samping kanan sehingga tangan kiri di depan dada. Kedua telapak tangan menghadap ke samping kanan. Jari-jari tangan ke atas, kepala melihat ke arah tangan kanan ya. Nah, seperti gambarnya ini ada contoh gambarnya gerakan gonjingan. Ayo berlatih. Perhatikan gambar gerakan-gerakan tarian Betawi di atas. Praktekkan gerakan tersebut bersama temanmu satu kelompok. Rangkaikan gerakan tersebut sehingga menjadi satu rangkaian gerakan tarian yang indah. Praktekkan bersama teman-temanmu di depan kelas secara bergantian. Nah, kalian bisa mengikuti perintah ayo berlatih ini ya di rumah. Tentunya kalian dibantu oleh orang tuamu ya. Catatan. Nah, ini guru dapat menilai kemampuan menari dengan pedoman tabel berikut. Aspek yang dinilai kekompakan. Nilainya skor 4 sangat baik kalau tarian itu sangat kompak dalam menari. Nilai skor 3 kompak saja dalam menari, tidak sangat ya. Nomor 2, skor 2 cukup, belum semua menari. Skor 1 perlu bimbingan, belum kompak. Nah, kalian usahakan kekompakan skornya 4 sangat baik agar nilai kalian bagus ya. Ketepatan gerakan tari sangat tepat dalam menari, itu untuk skor 4 sangat baik. Tepat dalam menari skor 3 baik. Belum semua tepat dalam menari, masih acak-acakan tarian gerakannya. Skornya 2 cukup. Belum tepat, ini belum sama sekali tepat. Ya, perlu bimbingan. Skornya 1. Aduh, jangan sampai nilai itu ya. Itu nilainya tidak baik. Kalian harus sangat baik, skor 4 diusahakan. Oleh karena itu kalian latihan dengan serius ya dan sungguh-sungguh. Ayo menyimak. B. Musik pengiring tari kicir-kicir. Tari kicir-kicir dipentaskan dengan menggunakan musik pengiring. Manfaatnya musik pengiring yaitu membangun suasana. Jenis musik pengiring yang digunakan penari kicir-kicir adalah nyanyian. Dapat juga menggunakan tepukan.
Namun, jenis musik pengiring yang paling baik adalah menggunakan iringan musik. Iringan musik dapat berupa rekaman atau musik langsung. Jika menggunakan musik langsung, maka musik yang dipakai adalah musik tradisional Betawi. Musik tradisional Betawi contohnya gambang kromong, yaitu perpaduan musik Betawi dan Cina atau Tiongkok ya. Nah, ini ada gambarnya, ada para penari dan pemain musiknya tuh di belakang ya. Nah, ini juga ada gambar kru atau kelompok pemain musik ya. Ayo berlatih. Perhatikan gambar di bawah. Musik gambang kromong terdiri dari beberapa alat musik ya. Coba kamu sebutkan alat musik apa sajakah yang digunakan dalam musik gambang kromong. Ya, ini bisa ada kohyan, sukong, tekyan, gong, kempul, gong 6, ningnong, serta kecrek ya. Nah, ini sudah kita sebutkan bersama-sama. Ya, kalian bisa mencari kalau ada tambahan alat musik lainnya ya. Ayo menyimak waktu pertunjukan tari kicir-kicir. Tari kicir-kicir merupakan jenis tari kreasi. Maksudnya adalah tari yang dibuat dengan menggunakan gerak dasar tari Betawi. Adapun urutan geraknya boleh dikreasi. Tari ini dapat dipentaskan kapan saja, oleh siapa saja, dan di mana saja. Waktu yang tepat untuk pementasan tari kicir-kicir antara lain untuk acara pentas seni di sekolah, perpisahan kelas 6, pentas seni memperingati Hari Besar Nasional, dan sebagainya. Tari kicir-kicir biasanya dibawakan oleh penari perempuan. Jumlah penari tidak dibatasi. Boleh dibawakan oleh seorang penari atau penari tunggal, boleh juga dibawakan secara kelompok ya. Jadi tari kicir-kicir bisa dibawakan secara tunggal ya, maupun dibawakan secara kelompok. Ayo berlatih. Tarian daerah Betawi sangat banyak, baik yang berupa tari tunggal maupun tari kelompok. Tuliskan pada label di bawah ini nama-nama tarian daerah Betawi yang ditarikan secara tunggal atau berkelompok. Yuk kita isi sama-sama. Nah, tarian tunggal yaitu tari topeng, tari kicir-kicir. Tarian kelompok bisa berupa tari cokek, tari cirik kuning, tari lenggang nyai, kicir-kicir, tari japin Betawi ya. Nah, jadi kalian bisa cari yang tarian tunggal ini baru 2 ya. Kalian bisa cari yang 3-nya ya. Nah, tambahkan ini yang tarian kelompoknya sudah 5. D. Perlengkapan dan properti tari kicir-kicir. Pakaian penari kicir-kicir hampir sama dengan pakaian penari Betawi pada umumnya. Pakaian penari sering disebut dengan kostum. Adapun hiasnya disebut dengan aksesori. Aksesori digunakan terdiri dari 3 bagian, yaitu aksesori bagian kepala terdiri dari sanggul cepol, kembang goyang, tusuk konde, anting, hiasan rambut ya. Hiasan rambut dapat dikreasi menggunakan bunga ya. 2. Aksesori bagian bahu terdiri dari tetampan atau samir. Biasanya tetampan terlihat mewah karena disulam dengan benang warna emas. Nah, ini gambar di samping ada contohnya ya. Contoh properti pakaian menari ya, properti pakaian menari dan aksesorinya. 3. Aksesori bagian pinggul terdiri dari ikat pinggang atau pending dan selendang atau sampur ya. Pakaian dan aksesori penari kicir-kicir tidak baku, artinya dapat ditampilkan sesuai kreasi penari. Adapun warna pakaian penari umumnya memilih warna-warna kontras seperti warna merah, kuning, hijau, dan sebagainya.
Ayo berlatih. 1. Buatlah kelompok antara 4 sampai 5 orang. Berlatihlah gerak dasar tari Betawi minimal 3 gerak dasar di nomor 2 ya. 3. Kemudian buatlah rancangan tari yang diiringi dengan lagu kicir-kicir. 4. Iringan boleh menggunakan nyanyian, tepukan, atau musik. 5. Tampilkan tarian kreasimu di depan kelas ya. Nah, jika kalian di rumah, kalian bisa mencobanya bersama keluarga kalian ya, kakak atau orang tua kalian. Untuk musiknya mungkin kalian bisa mengambil dari YouTube ya. Lagu tarian kicir-kicir ya. Ayo menyimak nilai-nilai luhur dalam tarian daerah. Nilai-nilai luhur yang terkandung dari tari kicir-kicir antara lain mencintai budaya daerah, melestarikan budaya agar tidak punah, memiliki rasa cinta tanah air, menjadikan keragaman seni dalam persatuan. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat dan memiliki berbagai kebudayaan yang beraneka ragam. Dengan mampu menari tari daerah, maka kita sudah dapat berperan dalam melestarikan budaya daerah. Karena pada hakikatnya budaya daerah merupakan khasanah budaya nasional. Ayo biasakan, cintailah budaya daerah, khususnya tari daerah. Karena dengan menguasai tari daerah, maka kalian sudah berperan aktif melestarikan budaya bangsa Indonesia. Refleksi. Apakah kalian sudah menguasai gerak dasar tari Betawi? Ya, sedikit-sedikit ya, bertahap ya dalam proses nanti akan hafal, akan menguasai ya. Apa manfaat yang kalian peroleh jika kalian mampu menguasai gerak dasar tari Betawi? Ya, kalian bisa mencipta atau mengkreasi tarian ke dalam tarian yang kalian buat ya, kalau kalian sudah menguasai gerak dasar, sehingga tarian yang kalian buat akan menjadi indah ya. Rangkuman. 1. Tari kicir-kicir merupakan tarian kreasi berasal dari DKI Jakarta. 2. Tari kicir-kicir menggunakan gerak dasar tari Betawi. Gerak tari Betawi antara lain kewer, selancar, gibang, cendol ijo, pakblang, dan sebagainya ya. 3. Musik pengiring tari kicir-kicir bisa menggunakan nyanyian, tepukan, atau musik. 4. Penari kicir-kicir memakai baju penari yang disebut kostum dan hiasan yang disebut aksesori. 5. Aksesori bagian kepala yang dipakai oleh penari kicir-kicir antara lain sanggul cepol, kembang goyang, tusuk konde, anting, dan hiasan rambut. 6. Aksesori bagian bahu yang dipakai oleh penari kicir-kicir adalah tetampan. 7. Aksesori bagian pinggul yang dipakai oleh penari kicir-kicir antara lain ikat pinggang atau pending dan selendang atau sampur ya. 8. Nilai-nilai luhur yang terkandung dari tari kicir-kicir antara lain dapat mencintai budaya daerah, melestarikan budaya agar tidak punah, memupuk rasa cinta tanah air, dan menjadikan keragaman seni dalam persatuan. Nah, kita sekarang ke bagian evaluasi ya. Di nomor 1, tari kicir-kicir adalah tari kreasi daerah yang berasal dari A. Bogor, B. Jawa Barat, C. Bekasi, D. Betawi. Iya, yang bagian D ya, Betawi. Nomor 2, berdasarkan fungsinya, tari kicir-kicir termasuk jenis tari A. Pergaulan, B. Kreasi, C. Pemujaan, D. Hiburan. Iya, kalian pintar, yaitu isinya B. Kreasi ya. 3. Gerakan mengayun dalam tari kicir-kicir disebut dengan gerak A. Kewer, B. Gibang, C. Selancar, dan D. Pakblang. Iya, selancar. Pintar kalian ya. Nomor 4, perhatikan gambar berikut.
Gerakan yang sesuai gambar di atas adalah A. Ngibing, B. Selancar, C. Gibang, dan D. Kewer. Yang mana ya? Iya, gibang. Berikut ini adalah gerak dasar tari Betawi. A. Kewer, selancar, dan gibang. B. Selancar, godek, dan cendol ijo. C. Sembahan, mincit, dan kewer. D. Adek-adek, meber, dan pakbel. Yang mana isinya betul, kalian pintar yang A ya. Kita lanjut ya. Kita ke bagian B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, jika generasi muda tidak dapat menari tarian daerah, maka yang terjadi adalah betul kalian ya. Maka lama-kelamaan tarian daerah akan musnah atau punah ya. 2. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lagu daerah yaitu mempelajari lagu daerah dan mementaskannya di setiap kesempatan acara seni ya. Kita lanjut. Kegiatan menari dapat mengembangkan rasa mencintai budaya daerah, betul, rasa cinta tanah air, melestarikan budaya daerah agar tidak punah, dan menjadikan keragaman seni dalam persatuan. Nomor 4, ekspresi kita saat menari kicir-kicir selalu bergembira, penuh semangat, dan percaya diri. Nomor 5, untuk menjadi penari yang handal, hal yang dapat dilakukan adalah berlatih dengan sungguh-sungguh, tekun, sabar, dan tidak mudah putus asa ya. Kebagian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan gerak dasar tari Betawi? Yaitu gerakan yang terdiri dari gerakan kepala, tangan, badan, dan kaki. Terdiri dari 1 gerakan kewer, gerakan selancar, gerakan gibang, gerakan cendol ijo, gerakan pakblang, gerakan napak tindak, dan gerakan nanjingan. Nomor 2, mengapa kita harus menguasai gerak dasar tari untuk membuat sebuah tarian? Agar tarian yang dibuatnya menjadi lebih sempurna dan lebih indah. Tuliskan salah satu gerak dasar Betawi serta penjelasannya. Ambil salah satu ya dari 7 itu. Nah, ini yaitu napak, rapat, nindak ya. Tuliskan salah satu gerak dasar Betawi dan penjelasannya. Gerakan napak nindak dimulai dengan sikap kaki kiri menapak biasa dan kaki kanan rapat jinjit. Arah sebaliknya dilakukan dengan saling bergantian. Nomor 4, hal apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang penari ketika sedang membawakan sebuah tarian? Yaitu kekompakan, ketetapan gerakan tari, dan rasa percaya diri. Ya, benar ya anak-anak semua. Kita harus kompak, ketetapan gerakan tariannya harus tepat, dan rasa percaya diri ya. Nomor 5. Bagaimana caranya kalian dapat menjadi seorang penari yang baik? Jawabannya adalah betul. Bersungguh-sungguh dalam berlatih, tekun, sabar, dan tidak mudah putus asa.
demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta atau PLBJ di bab 3 ini di Tari Kicir-Kicir. Sampai jumpa lagi ya di pembelajaran berikutnya bab 4 yaitu lampion. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe-nya di YouTube Ratnasari Harahap.